Halo guys, kembali lagi pada sesi berkimia. Belajar kimia bersama Beryl. Hari ini kita akan membahas soal seperti yang kalian bisa baca pada layar. Untuk bagian 1 atau part yang pertama, A dan B. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagian C dan D di part 2. Oke, yang pertama, bakteri asam laktat misalnya Lactobacillus bulgaricus adalah kelompok bakteri gram positif yang dapat memfermentasikan karbohidrat sederhana seperti glukosa, manosa, dan galaktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini pun dapat tumbuh pada mulut manusia, menghasilkan asam laktat yang menyebabkan terbentuknya karies pada gigi. Meskipun demikian, asam laktat dan ionnya digunakan sebagai larutan resusitasi atau larutan untuk tindakan pertolongan pertama atau pemulihan kondisi fisik seseorang akibat pembedahan yang ditambahkan ke dalam darah. Untuk bagian A, tentukan pH larutan yang mengandung campuran asam laktat dan ion laktat jika diketahui konsentrasi keduanya berturut-turut 0,01 molar dan 0,095 molar serta diketahui Ka asam laktat 1,38 kali 10 pangkat minus 4. Nah, jika teman-teman memahami soal ini dengan baik, maka pH larutan yang mengandung campuran suatu asam lemah dalam hal ini adalah asam laktat dan ionnya atau basa konjugasinya, maka larutan ini merupakan larutan yang kita kenal sebagai larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, yang dapat mempertahankan pH pada range tertentu. Nah, larutan penyangga atau larutan buffer di sini adalah mengandung campuran dari asam lemah, dalam hal ini asam laktat, C2H4OH, COOH, dan ion laktat, berarti C2H4OH, COO-. Jadi ini adalah asam laktat atau asam lemah dan ion laktat merupakan basa konjugasi dari asam laktat, teman-teman. Nah, berbicara mengenai larutan penyangga atau buffer berarti di sini terjadi reaksi kesetimbangan, yang mana kalau kita tulis bahwa ketika asam laktat ini dia terionisasi C2H4OH COOH dalam fase aqueous, dia terionisasi membentuk ion laktat C2H4OH COO- dalam fase aqueous ditambah H+ dalam fase aqueous, teman-teman. Berarti kita dapat menentukan tetapan kesetimbangan dari ionisasi asam lemah ini yang dikenal sebagai Ka. Nah, sehingga Ka dapat ditulis sebagai perkalian konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi perkalian konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Sehingga Ka untuk persamaan ini ditulis sebagai konsentrasi C2H4OH COO- dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi C2H4OH COOH. Seperti itu. Nah, karena kita menentukan pH, makanya poin yang harus kita ketahui di sini adalah H+, sehingga jika kita balik rumus ini, maka dia akan menjadi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi C2H4OH COOH dibagi dengan konsentrasi C2H4OH COO-. Begitu, teman-teman. Atau jika dibuat atau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini, maka H+ sama dengan Ka C2H4OH COOH kan merupakan asam lemahnya, jadi konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi dari basa konjugasinya. Seperti itu untuk penentuan pH larutan penyangga buffer atau
dalam hal ini larutan penyangga asam, seperti itu. Sehingga dari rumus H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasinya, kita dapat menentukan pH dari campuran ion laktat dan juga asam laktat, teman-teman. Sehingga dari soal kita tahu bahwa konsentrasi keduanya ini 0,01 dan 0,095 molar, sehingga kita masukkan saja berdasarkan rumus yang kita turunkan. H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam laktat dibagi dengan konsentrasi ion laktat, teman-teman. Ion laktat. Nah, sehingga H+ ini sama dengan nilai Ka 1,38 dikali 10 pangkat minus 4 kali konsentrasi asam laktat di situ 0,01 molar dibagi dengan konsentrasi ion laktat 0,095 molar, teman-teman. Kita potong molar sama molarnya itu habis, sehingga H+ ini sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan 0,1053, seperti itu. Kemudian kita hitung lanjut di sini. H+ sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 4 kali 0,1053. Hasilnya itu adalah 1,453 kali 10 pangkat minus 5, teman-teman. Sehingga dari rumus pH sama dengan minus log H+, maka pH sama dengan minus log dari 1,453 kali 10 pangkat minus 5, teman-teman. Sehingga ini bisa kita tulis juga bahwa pH sama dengan pangkatnya kita turunkan ke depan dikurangi dengan log 1,453. Hasilnya itu sama dengan 4,837, teman-teman. Jadi nilai pH untuk campuran asam laktat dan ion laktat dengan konsentrasi seperti yang ada pada soal itu sebesar 4,837. Untuk bagian A-nya udah kita jawab ya, teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bagian B. Asam laktat dapat dioksidasi menjadi asam pirufat. Tuliskan regen yang paling sesuai untuk proses ini dan gambarkan struktur asam pirufat yang terbentuk. Nah, pertama-tama kita gambar dulu struktur dari material startnya, dalam hal ini asam laktat. Dia strukturnya seperti ini. Kemudian mengalami proses oksidasi seperti yang telah dikatakan pada soal, membentuk asam pirufat yang strukturnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah struktur asam laktat dan di sebelahnya adalah asam pirufat, yang mana proses oksidasi ini kalau kita lihat itu bedanya di kalau asam laktat, teman-teman lihat gugus hidroksil pada asam laktat ketika dioksidasi dia akan bertransformasi atau berubah menjadi gugus karbonil membentuk senyawa asam pirufat, yang mana untuk proses oksidasi itu sendiri membutuhkan regen-regen yang digunakan dalam proses oksidasi. Jadi bisa saja dalam proses pengubahan asam laktat menjadi asam pirufat kita menggunakan berbagai regen tergantung yang tersedia di laboratorium, tapi biasanya digunakan itu ada Na2, Cr2, O7, natrium dikromat dengan bantuan H2SO4,
Kemudian bisa juga menggunakan K2Cr2O7 kalium dikromat dengan bantuan H2SO4. Kemudian ada H2CrO4 atau asam kromat, itu dengan bantuan katalis asam juga, H2SO4. Kemudian ada kalium kromat, K2CrO4, juga menggunakan bantuan katalis asam, H2SO4. Bisa juga kita menggunakan natrium kromat, Na2CrO4, juga dengan bantuan katalis asam, dalam hal ini H2SO4, atau bisa disesuaikan dengan katalis asam lain yang biasanya digunakan seperti HCl atau yang tersedia di laboratorium. Kemudian bisa juga kita menggunakan KMnO4 dengan bantuan katalis asam. Kemudian yang terakhir di sini kita menggunakan CrO3 dengan bantuan katalis asam pakai pelarut aseton. Nah, ini yang terakhir ini biasanya kita kenal dengan istilah reagent-Jones. Nah, jadi reagen-reagen yang digunakan dalam proses oksidasi ini dapat mengubah asam laktat menjadi asam pirufat. Di sini saya mengambil reagen H2CrO4 dengan bantuan katalis asam H2SO4 dan akan menggambarkan bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi ketika asam laktat berubah menjadi asam pirufat dengan menggunakan bantuan asam kromat dan katalis asam, dalam hal ini H2SO4. Jadi mekanisme reaksinya teman-teman bisa lihat seperti ini. Pertama, material startnya itu asam laktat OH, kemudian di sini ada CH3, kemudian ada COOH, dan di sini ada H. Nah, kemudian dia menggunakan reagen asam kromat, yang mana struktur asam kromat itu HO, Cr, kemudian O, kemudian di sini juga ada O, kemudian O, H, dan menggunakan bantuan katalis asam H2SO4, yang mana struktur H2SO4 itu sendiri, teman-teman, itu seperti ini. Oke. Jangan lupa kita taruh pasangan elektron bebas di struktur asam laktat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mekanisme reaksi pengubahan asam laktat menjadi asam pirufat. Itu dimulai dari elektron bebas pada gugus hidroksil asam laktat, itu dia menyerang orbital kosong dari Cr, yang mana itu merupakan situs asam Lewis, teman-teman. Jadi orbital kosong pada golongan transisi itu kan bersifat sebagai asam Lewis. Jadi pertama itu dia serang ke Cr, dalam hal ini orbital kosongnya, kemudian ikatan antara Cr dan O ini dia terputus, dan elektron ikatan ini kemudian dia menyerang si H pada H2SO4. Nah, kemudian ikatan antara H dan O ini dia terputus, dia masuk ke O, seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini, dia itu melepaskan H2O, yang mana H2O ini terbentuk dari OH, yang ini ketika menyerang H, itu akan membentuk H2O, sehingga proses ini akan melepas H2O. Dan teman-teman lihat pada asam sulfatnya, dia kekurangan 1H, dia melepas ion HSO4-, seperti itu. Selanjutnya spesies yang terbentuk itu seperti ini, teman-teman. CH3, kemudian C,
COOH, teman-teman. Kemudian H, dia mengikat O seperti ini. Ini OH. Oke. Nah, teman-teman lihat O yang ini dia sudah bermuatan positif. Jadi O yang berasal dari gugus hidroksil asam laktat dia kini bermuatan positif karena kekurangan elektron. Selanjutnya H2O yang tadi dilepas itu akan menyerang spesi ini. Jadi kita tulis OH2, teman-teman, seperti itu. Dia akan menyerang atom hidrogen yang terikat pada atom O yang bermuatan positif seperti ini untuk menstabilkan muatannya. Jadi dia akan nyerang, itu dia akan ngambil seperti itu. Kemudian ikatan O dan H ini dia masuk ke O untuk menstabilkan muatan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya spesies yang terbentuk itu seperti ini. CH3, C, COOH, kemudian di sini ada H, kemudian ada O. Nah, selanjutnya teman-teman, ion HSO4- yang tadi dilepas pada tahap awal ini, dia akan menyerang spesi ini, HSO4- dari atom O yang bermuatan negatif pada spesi HSO4- akan menyerang atom hidrogen yang terikat pada karbon seperti ini. Dan ikatan antara C dan H itu dia masuk ke sini. Dan ikatan antara Cr dan O itu dia masuk ke atom O. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sehingga diperoleh spesi seperti ini. Karena ikatannya sudah pindah ke O, otomatis ikatannya sekarang sudah menjadi rangkap 2. Dalam hal ini membentuk C karbonil seperti itu. CH3 dan COOH. Kemudian di sini juga dia melepaskan ion CrO3 HCrO3-, teman-teman. Jadi dia di sini melepaskan ion HCrO3- seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah mekanisme reaksi pengubahan asam laktat menjadi asam pirufat dengan bantuan regen asam kromat atau H2CrO4, yang mana ini membuktikan bahwa proses oksidasi asam laktat itu dia dapat menjadi asam pirufat, dibuktikan dengan mekanisme reaksi. Dan ketika teman-teman membandingkan strukturnya, ini strukturnya sama. Jadi proses pengubahan asam laktat menjadi asam pirufat pada mekanisme reaksi yang telah kita gambar ini sudah sesuai, dan regen-regen yang lainnya juga memiliki pola yang sama dalam proses penyerangan, di mana akan terjadi serangkaian tahapan untuk pengubahan asam laktat menjadi asam pirufat. Oke, demikian video berkimia hari ini, dan jika ada komentar, saran maupun pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom chat, dan sampai jumpa pada part 2 dan soal-soal berkimia selanjutnya. See you!